Bab 169. Tidak biasa. Eric Kin tetap diam dan memberi isyarat kepada Mateo Fang untuk melanjutkan. Mateo Fang berkata, terakhir kali 10 gerbang naga mengeluarkan perintah pembunuhan, 3 master kungfu dan lebih dari 10 grandmaster diberangkatkan. Mendengar ini, Eric Kin tanpa sadar menahan nafas. 10 gerbang naga, ternyata punya background sekuat itu. Mereka ternyata bukan perkumpulan biasa. 10 gerbang naga akan segera merilis daftarnya. Nanti akan kuberikan sebuah website. Kamu bisa melihatnya sendiri. Mateo Fang berkata dengan suara yang dalam, jika kamu bisa, cobalah kabur. Eric Kin menarik napas dalam dan mengangguk, aku mengerti, Kepala Fang. Setelah mematikan telepon, dia memandang Bella Fang dan berkata dengan suara yang dalam, kamu akan kembali ke kota X nanti. Kenapa? Bella Fang berkata sangat tidak senang, aku akhirnya keluar, jadi aku tidak akan kembali. Kamu akan dalam bahaya jika kamu tidak kembali, mengerti? Kata Eric Kin dengan suara yang dalam. Bella Fang tampak terkejut dengan tatapan serius Eric Kin. Dia membuka mulutnya sedikit dan berkata, apa yang terjadi? Bagaimana denganmu? Lebih baik biarkan ayahku mengirim seseorang untuk melindungimu. Aku punya rencanaku sendiri, kamu kembalilah secepatnya. Kata Eric Kin pelan. Dia memiliki pertapa abadi ilmu sihir untuk mengecilkan tanah, dan kecepatannya dapat mencapai ekstrim dalam sekejap, bahkan master kungfu pun tidak dapat menyusulnya. Jika nanti dia benar-benar tidak mempunyai kesempatan terhadap mereka, dia akan lari. Penjual di samping mendengar semua percakapan mereka, dan mengira mereka berdua gila. Dia bertanya dengan suara rendah, Tuan, apakah kamu masih akan membeli? Ya. Eric Kin mengangguk, dan mengikuti penjual untuk mempersiapkan prosedur. Setelah beberapa saat, Mateo Fang mengirimkan sebuah situs web. Situs web ini disebut Perintah Pembunuhan Internasional, dan pengguna di dalamnya hampir semua master seni bela diri papan atas, serta personel keamanan dari berbagai negara, yang sangat tertutup. Topik yang dibahas di situs web juga sangat eksplisit, dan kamu dapat melihat perintah pembunuhan dari waktu ke waktu. Kali ini, topiknya adalah perintah pembunuhan yang dikeluarkan oleh 10 gerbang naga. Eric Kin mengklik posting ini dan meliriknya, dan menemukan bahwa orang-orang di bawah ini hampir semuanya mempertanyakan identitas Eric Kin. Siapa Eric Kin ini? 10 gerbang naga mengeluarkan perintah pembunuhan. Aku khawatir dia adalah orang yang sangat berbahaya, jika tidak, 10 gerbang naga tidak akan menganggapnya begitu serius. Tidak tahu master seperti apa yang akan dikirim oleh 10 gerbang naga kali ini. Melihat kata-kata berwarna merah darah di atasnya, Eric Kin menarik napas dalam-dalam. Tuan, silahkan tanda tangan di sini. Penjual itu mendesak dari samping. Eric Kin meletakkan ponselnya dan mengisi formulir. Butuh waktu hampir 1 jam untuk menyelesaikan prosedur membeli rumah. Tuan, apakah ingin aku mengantarmu melihat-lihat rumah itu? Tanya si penjual. Tidak perlu. Eric Kin melambaikan tangannya dan berjalan keluar dengan Bella Fang. Aku akan mengantarmu ke stasiun sekarang. Eric Kin berkata pada Bella Fang begitu mereka masuk ke mobil. Meskipun Bella Fang keras kepala, dia tahu ini bukan waktunya untuk marah, jadi dia harus setuju. Setelah mengantar Bella Fang, Eric Kin kembali ke rumah barunya. Harus dikatakan bahwa Reiki di sini jauh melampaui kota F. Jika kamu dapat mengatur formasi spiritual yang lebih rendah, kecepatan latihan akan jauh lebih cepat. Malam itu, Eric Kin duduk bersila di halaman besar rumahnya, dan banyak cara terlintas di benaknya. Akan sangat bagus jika kita bisa mengatur formasi besar berikutnya yang mirip dengan jurus Spirit Eater. Eric Kin menyentuh dagunya dan berpikir sendiri. Sangat disayangkan bahwa jurus Spirit Eater sudah menjadi metode yang tabu, jadi meskipun formasinya ada, sudah lama dihapus oleh pendahulunya. Keesokan harinya, 10 gerbang naga merilis daftarnya. Dan postingan ini dikomentari oleh ratusan orang hanya dalam beberapa menit. Eric Kin mengklik postingan ini dan melihat nama lebih dari 10 orang diposting di postingan. Salah satunya adalah salah satu dari 10 pemimpin 10 gerbang naga.
Asal mula nama 10 gerbang naga adalah karena 10 pemimpin mereka mengaku sebagai 10 naga dunia, jadi mereka adalah master kungfu sejati. Selain itu, ada seorang master kungfu, dan 4 penembak jitu, alam puncak Grandmaster. Tulisan tangan yang begitu besar, bahkan jika itu ditempatkan pada perintah pembunuhan internasional, menyebabkan keributan. Siapa Eric Kin ini dan apa yang dia lakukan sampai memprovokasi 10 gerbang naga? 2 Master Kungfu, sudah lama sekali aku tidak melihat perintah pembunuhan seperti itu. Sepertinya orang ini dimasukkan dalam daftar pembunuhan oleh 10 gerbang naga. Setelah melihat daftar ini, Eric Kin juga merasakan sakit kepala. Apakah 10 gerbang naga ini sudah gila? Eric Kin mengusap kepalanya, tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Saat ini, Mateo Fang menelepon lagi. Dia berkata dengan cemas, Eric Kin, apakah kamu sudah melihat daftarnya? Ya, aku sudah melihatnya. Kakek Su juga tahu tentang ini. Dia meminta aku untuk langsung meminta dukungan dari kantor keamanan tertinggi, tetapi lamaran aku ditolak. Mateo Fang berkata dengan suara yang dalam, jika aku menebak dengan benar, aku khawatir keluarga Su juga turun tangan. Eric Kin berkata dengan suara yang dalam, Kepala Fang, jangan khawatirkan aku, kamu hanya perlu melindungi kakek Su. Mateo Fang terdiam beberapa saat, dan tiba-tiba dia berkata, Eric Kin, larilah, tidak perlu malu. Kabur. Eric Kin tersenyum pahit, jika Tuan Kungfu bertekad untuk membunuhku, kemana aku bisa melarikan diri? Apalagi, jika aku melarikan diri, orang-orang di sekitarku akan menderita. Mateo Fang menghela napas dan tidak mengatakan apapun untuk sementara waktu. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Mateo Fang bertanya. Aku akan menunggu mereka di sini. Eric Kin tertawa. Setelah berbicara, dia langsung menutup telepon. Dalam beberapa hari terakhir, dia tidak keluar dari pintu, dan dia dengan hati-hati mengatur formasi yang membangkitkan roh setiap hari. Setelah hampir 3 hari berusaha, susunan lengkap akhirnya selesai. Dia menyeka keringat dari dahinya dan berbisik dengan suara rendah, jika aku lolos dari bencana ini, aku pasti akan menyebarkan formasi atraksi roh ini ke seluruh negeri. Di laut tak berujung, ada sebuah pulau kecil. Di pulau itu, ada yang tua dan yang muda. Pada saat ini, lelaki tua berambut abu-abu itu ditampar dengan tangan di belakang punggung gadis itu, dan embusan energi nyata mengikuti lengannya dan mengalir ke tubuh gadis itu. Jika orang biasa menerima energi seperti ini dalam jumlah besar, mereka bisa meledak dan mati, tetapi tubuh gadis itu seperti wadah energi. Proses ini telah berlangsung selama sebulan penuh, dan kekuatan gadis itu telah melangkah langsung ke ranah Master Kungfu dari kekuatan batin Grandmaster. Kecepatan seperti itu, jika tersebar, akan mengejutkan dunia. Cukup. Orang tua itu melepaskan tangannya dari Finola Su dan berdiri perlahan. Ini adalah laut lepas, dengan krisis konstan setiap hari. Jika kamu beruntung, kamu mungkin akan bertemu dengan binatang buas di dasar laut. Orang tua itu tertawa, tetap di pulau ini dan berlatihlah. Finola Su mendengar ini dan buru-buru berdiri dan berkata, kemana sekarang? Orang tua itu mengelus janggutnya dan perlahan berkata, Provinsi Binzu. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.